Hai teman-teman, setelah sekian lama galau, bimbang, mau buat video atau enggak, akhirnya hari ini Nuri memutuskan untuk membuat video pertama. Ding 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 ding, yeay. Agak gaje ya, tapi nggak apa-apa. Nah, di video pertama ini apa sih yang mau dibahas gitu? Akhirnya setelah berpikir lama, akhirnya nemu topik. Nah, hari ini akan membahas apa sih perbedaan mata kuliah di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Prodi Linguistik. Begitu. Tapi sebelum masuk ke materi, perkenalin dulu nih, aku Nuri, mahasiswi yang dulu waktu S1 itu mengambil kuliah di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas 11 Maret, dan sekarang melanjutkan studi S2 di Prodi Linguistik Universitas Gadjah Mada. Begitu. Karena ini ceritaku dan sharing-sharing dari pengalamanku, maka tentunya teman-teman akan ada banyak sekali perbedaan mungkin ketika teman-teman bertanya kepada teman sejawat atau rekan atau bapak ibu dosen yang memiliki cerita hampir sama denganku gitu. Tapi nggak apa-apa, minimal ini bisa video ini bisa memberikan gambaran ke teman-teman yang akan mengambil kuliah atau masuk kuliah di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ataupun Prodi Linguistik begitu. Yeay, video pertama aku. Oke, lanjut. Maaf ya, agak nervous. Masuk ke pembahasan ya. Baik Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ataupun lebih dikenal dengan PBSI dan Prodi Linguistik itu sama-sama membahas atau mempelajari mengenai bahasa. Hanya saja ketika dipetakan lagi, ketika dilihat lagi, ternyata cara memandang bahasa antara Prodi PBSI dan Prodi Linguistik itu berbeda. Berbedanya seperti apa? Sebelum masuk itu perlu diketahui pula bahwa apa sih linguistik itu gitu. Apakah linguistik itu adalah studi mengenai orang-orang yang pandai dengan berbagai macam bahasa? Nah, apakah linguistik itu sama dengan polyglot misalnya, orang yang pandai dengan banyak bahasa? Nah, linguistik itu teman-teman, kalau misalnya kita belajar nih, linguistik itu berasal dari kata lingua, bahasa Latin lingua yang artinya bahasa gitu. Jadi ketika membicarakan mengenai linguistik, maka kita akan belajar mengenai bahasa. Nah, bahasa yang seperti apa gitu. Kalau misalnya berbicara mengenai bahasa, ada banyak sekali sudut pandang mengenai bahasa. Tidak bisa didefinisikan secara spesifik atau satu definisi kemudian menjadi definisi yang pakem, itu tidak bisa. Contohnya seperti ini. Kalau kita belajar mengenai linguistik dari teori-teori Prof. Harimurti Krida Laksana, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer. Arbitrer apa? Mana suka. Oke. Yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi dan mengidentifikasi diri. Kalau kita mungkin belajar ke LHK nih, bahasa tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang arbitrer, mana suka, tidak ada hubungan antara desain dan apa yang disimbolkan, tetapi ada istilah bahasa itu natural. Nah, jadi hubungan bahasa, hubungan the sign and the reference is natural, yaitu ya nanti dipelajari lagi ya untuk LHK. Terus ada lagi, kalau misalnya kita belajar pada teori Pak Abdul Khair nih, bahasa dipandang sebagai sistem misalnya, bahasa dipandang sebagai lambang bunyi, sesuatu yang arbitrer, konvensional. Misalnya konvensional itu apa ya? Kesepakatan. Misalnya meja itu dinamai meja itu sesuai dengan kesepakatan kelompok tertentu. Misalnya kelompok bahasa orang-orang Melayu, atau meja itu dikatakan sebagai meja itu disepakati oleh kelompok orang-orang Jawa. Nah, meja itu
dikatakan sebagai table itu disepakati oleh kelompok orang-orang yang berbahasa Inggris. Contohnya konvensional seperti itu ya teman-teman. Terus di linguistik tradisional ada nih yang berkata bahwa bahasa adalah alat komunikasi. Jadi pengertian bahasa ini mengacu pada fungsinya, yakni sebagai alat komunikasi. Contoh lainnya, karena ada bermacam-macam nih. Misalnya kita belajar mengenai systemic functional linguistic, atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan linguistik sistemik fungsional. Nah, itu dari Halliday, MAK Halliday. Dijelaskan di situ bahwa bahasa adalah sumber daya untuk menciptakan makna, a resource for making meaning. Nah, ada bermacam-macam kan sebenarnya bahasa ini dipandang seperti apa. Sekarang muncul pertanyaan, di ranah PBSI dan di ranah linguistik bahasa akan dipandang seperti apa? Gitu kan. Oke, sebelum menjawab pertanyaan itu ada istilah lang, langgas, dan parol dalam bahasa, studi bahasa. Lang itu mengacu pada bahasa secara spesifik atau bahasa, misalnya bahasa Indonesia saja, bahasa Jawa saja, bahasa Jerman saja, bahasa Perancis saja, seperti itu. Nah, sedangkan ada istilah langgas. Langgas ini mengacu pada bahasa secara umum. Contohnya, kita belajar mengenai struktur secara general bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jerman, dan bahasa misalnya Jepang. Nah, itu kan kita belajar struktur dari bahasa-bahasa secara general, contohnya itu. Jadi kalau lang itu bahasa secara spesifik satu bahasa saja, kalau langgas itu bahasa secara umum. Ya, ini bahasa-bahasa. Nah, sekarang terakhir itu ada parol, istilah parol. Parol itu adalah bahasa yang diujarkan. Nah, ini Mbak Nuri sekarang lagi berbicara. Nah, itu contoh dari parol gitu. Nah, sekarang setelah konsep lang, langgas, dan parol ini kita pahami, PBSI itu objeknya lang atau langgas kira-kira. Dalam PBSI kita belajar bahasa secara spesifik. Contohnya Mbak Nuri nih, belajar mengenai bahasa Indonesia. Maka kita belajar pada tataran lang, satu bahasa saja, bahasa Indonesia. Yang dipelajari apa? Baik dari bahasa secara mikro, seperti misalnya contohnya tataran fonemik, kemudian fonologi, morfologi, sintaksis, terus semantik, terus ada pragmatik yang tataran makro. Nah, itu belajar mengenai satu bahasa saja atau lang. Jadi PBSI itu belajar satu bahasa atau lang. Berbeda dengan linguistik, ada istilah linguistik umum. Mengapa dikatakan umum? Karena yang kami pelajari itu bukan hanya bahasa satu saja, tapi bahasa-bahasa secara umum. Jadi misalnya kita belajar mengenai struktur bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, nah gitu. Contoh lainnya kita menganalisis sintaksis kita menganalisis proses pembentukan kata dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Inggris. Nah, dari analisis kita lihat bahwa bahasa Indonesia dalam pembentukan kata di tataran morfologi itu tidak mengenal kala. Sedangkan bahasa Inggris itu mengenal kala. Contoh, saya membeli buku. Contohnya saya hari ini makan. Today I eat, misalnya gitu ya. Bedakan dengan kemarin saya makan. Nah, makan di sini tidak ada perubahan, tetapi misalnya di bahasa Inggris yesterday I ate. Nah, bedakan. Jadi bahasa Indonesia itu
tidak mengenal kala tapi memiliki marker kala. Sedangkan di bahasa Inggris itu mengenal kala dan perubahan dalam bahasa Inggris itu dipengaruhi oleh kala, atau istilah bahasa Inggrisnya tenses gitu. Oke. Contohnya seperti itu. Jadi bahasa Indonesia memandang bahasa di tataran elang. PBSI memandang bahasa Indonesia itu di tataran elang. Sedangkan linguistik memandang bahasa di tataran langgas, bahasa-bahasa. Maka kita sering mendengar adanya istilah linguistik umum karena yang dipelajari memang bukan hanya bahasa Indonesia saja. Nah, bedanya sama polyglot apa, Mbak? Kalau polyglot itu orang yang bisa yang menguasai banyak bahasa, sedangkan perbedaan dengan orang linguistik bagus kalau misalnya bisa banyak bahasa, tapi yang ditekankan di sini adalah kita bisa mengetahui misalnya struktur atau menguasai pola-pola yang ada di bahasa-bahasa. Jadi walaupun kita tidak tahu nih, sekurang-kurangnya kita bisa menemukan pola-pola yang ada di sana gitu. Tuh. Lanjut. Nah, dikarenakan kalau di PBSI, itu prodi PBSI itu berada di bawah naungan FKIP atau Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, sedangkan prodi linguistik itu di bawah naungan FIB, Fakultas Ilmu Budaya, maka preferensi atau kecenderungan pembelajaran itu juga berbeda. Kalau PBSI, bahasa itu cenderung digunakan untuk menyiapkan mahasiswa ketika nanti menjadi guru, terjun menjadi guru, atau bahasa digunakan dalam mencapai tujuan-tujuan pembelajaran gitu. Sedangkan di linguistik itu ada kecenderungan bahwa bahasa dipandang murni sebagai bahasa. Kalau berbicara mengenai bahasa dipandang murni sebagai bahasa, salah satu buku yang bisa dibaca itu buku dari Pak Abdul Khair. Di situ membahas mengenai bahasa secara hakikat itu tadi seperti yang sudah dijelaskan, bahwa bahasa secara hakikat bersifat konvensional, kesepakatan, dipandang sebagai sistem, sebagai bunyi, sebagai lambang, sebagai dan seterusnya itu. Jadi yang satu itu memandang bahasa sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan, yang satu memandang bahasa sebagai bahasa, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa bahasa dalam tataran linguistik itu juga digunakan pada konteks-konteks tertentu. Contohnya pada konteks kebudayaan, kita mau menganalisis budaya tertentu dilihat dari segi linguistik atau segi bahasa itu bisa. Jadi kalau misalnya contoh nih, Halliday bilang bahwa kita akan menganalisis bahasa dari segi teks. Apa sih teks? Language used in context. Jadi bahasa yang digunakan pada konteks tertentu. Contoh konteksnya apa? Misalnya contohnya konteks konteks ekologi, budaya, kemudian kekerasan atau kejahatan atau forensik dan seterusnya gitu ya. Jadi ada perbedaan preferensi atau perbedaan sudut pandang gitu. Oke, lanjut ke cakupan mata kuliah nih. Mata kuliah di PBSI UNS kita bicara dulu di PBSI ya teman-teman. Sama seperti namanya, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, maka komponen yang akan dibahas atau komponen dalam mata kuliah itu paling tidak mencakup 3 hal. Yang pertama ada pendidikan, yang kedua ada bahasa, dan yang ketiga ada sastra gitu. Dalam konteks ini adalah pendidikan bahasa dan sastra Indonesia gitu. Mata kuliah bidang pendidikan contohnya matkul perkembangan peserta didik. Nah, pengkajian kurikulum dan silabus, pengelolaan perpustakaan dan laboratorium sekolah, metode pembelajaran dan evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra. Nah, contoh nih ada pengkajian kurikulum dan silabus. Jadi kita di sana nanti
kita ketika kuliah itu tidak hanya belajar bahasa Indonesia yang dipandang sebagai struktur dan sistem, tapi kita lihat di dalam kurikulum itu apa sih capaian-capaian yang hendak dicapai atau yang ditetapkan oleh Ditjen GTK misalnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, ada pertimbangan seperti itu. Nah, berbeda dengan bahasa yang ada di berbeda dengan pembahasan di linguistik yang biasanya kita cenderung tidak terlalu memperhatikan kurikulum kayak gitu, tapi mempelajari bahasa berdasarkan pada pedoman-pedoman tertentu. Misalnya kita belajar bahasa dari bukunya Pak Abdul Khair kah, atau dari Halide kah, dan seterusnya. Pasti ada perbedaan gitu. Nah, di bidang bahasa, sekarang kita membahas mata kuliah di bidang bahasa. Itu ada mata kuliah bahasa Indonesia, linguistik umum, kemudian fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, sosiolinguistik, dan ada juga BIPA. Di ranah bahasa, ada mata kuliah yang tujuannya membekali mahasiswa keterampilan berbahasa. Contohnya ada matkul dasar-dasar berbicara, berbicara lanjut, membaca teknik dan estetik, menyimak kritis dan estetis, dan menulis kreatif gitu. Nah, kenapa ini penting? Karena ketika mengajar nanti ada keterampilan-keterampilan yang harus dicapai oleh peserta didik. Ada keterampilan berbahasa, ada 4 keterampilan berbahasa. Nanti teman-teman cari apa itu. Kemudian ada lagi mata kuliah pengembangan karir jurnalistik, kepenyiaran, dan penyuntingan. Nah, kalau kita mundur sedikit, ada mata kuliah mengenai bahasa Indonesia. Biasanya di mata kuliah ini kita akan belajar beberapa sudut pandang mengenai apa sih bahasa itu, bagaimana sih ketika diterapkan dalam dunia pendidikan, kemudian apa sih keterampilan-keterampilan dalam bahasa Indonesia. Lanjut ke linguistik yang sifatnya mikro. Linguistik mikro itu dimulai dari fonologi, morfologi, sintaksis, ada juga semantik. Di beberapa buku saya pernah baca ada yang memasukkan fonetik di situ gitu, dengan alasan-alasan tertentu ya teman-teman. Kalau misalnya mungkin teman-teman belajar di UGM, ada beberapa bapak ibu dosen yang mengatakan fonetik itu tidak masuk ke dalam linguistik mikro dengan alasan-alasan tertentu. Kalau ingin tahu, masuk UGM. Kemudian berkaitan dengan pengembangan karir, ada jurnalistik, kepenyiaran, dan penyuntingan. Ini mahasiswa tidak diminta untuk mengambil semua mata kuliah. Mereka diperbolehkan memilih salah satu. Contohnya saya dulu mengambil mata kuliah kepenyiaran, berarti tidak perlu mengambil mata kuliah jurnalistik dan penyuntingan. Nah, masuk ke komponen yang ketiga, yakni sastra. Ada mata kuliah sastra lama, sejarah sastra, kajian apresiasi drama, wirausaha bahasa dan sastra, dan ada penyutradaraan. Kalau ditanya kok banyak banget Mbak, ada 3 komponen, terus setiap komponen itu memiliki bidang sendiri yang dijabarkan dalam mata kuliah tadi. Ya, betul sekali, ada banyak. Tapi perlu diingat, itu tidak diajarkan dalam waktu yang singkat ya teman-teman. Kurang lebih 3,5 tahun atau dalam waktu 7 semester. Jadi kalau misalnya istilahnya ngebut, ya ngebut tapi masih bisa bernafas lah ya. Nggak yang gedebak-gedebuk banget istilahnya gitu. Nah, dulu waktu kuliah kalau misalnya dibilang sibuk banget ya sibuk. Tapi dulu kalau boleh sharing ya, ini dulu aku juga masih bisa ikut organisasi. Dulu ikut Himpropsi, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Terus waktu itu juga masih bisa ikut JN UKMI. Jadi JN UKMI itu sejenis
organisasi kampus yang bergerak di bidang agama gitu. Itu masih bisa. Dan dulu kita juga ada mata kuliah penyutradaraan kan teman-teman. Itu kita diminta menyiapkan pementasan drama mulai dari awal, dari nol banget sampai nanti bisa pentas. Jadi kita benar-benar belajar nih caranya nulis naskah itu kayak gimana, kemudian persiapan mempersiapkan pementasan, casting tokoh, kemudian menentukan persiapan siapa aja yang diundang, persiapan gedung, persiapan tiketing dan seterusnya, mulai dari administrasi, non administrasi, mulai dari pementasan, non pementasan, itu benar-benar dari mahasiswa dan koordinasi dengan dosen pembimbing. Itu benar-benar seru teman-teman, seru banget, nget. Jadi rasanya yang kayak teman-teman sekelas yang biasanya ya rasa temen, setelah penyutradaraan itu rasanya jadi keluarga gitu. Kita ngadepi susah bareng, seneng bareng, nangis bareng, ketawa bareng, malam-malam latihan bareng. Nah kayak gitu. Jadi selain pokoknya ada banyak cerita yang bisa dikenang dari kuliah di PBSI UNS, walaupun mata kuliahnya itu banyak gitu. Terus waktu itu aku juga alhamdulillah waktu kuliah di UNS itu masih berkesempatan untuk membantu beberapa penelitian dari dosen, Bapak Ibu dosen, dan juga ikut beberapa lomba nih. Ini yang paling seru juga, ini yang seru banget. Jadi waktu itu aku mulai membantu penelitiannya Prof. Rohmadi, itu membahas mengenai pragmatik. Nah dari situ aku mulai nih tertarik sama pragmatik, belajar mengenai pragmatik, terus akhirnya sampai akhirnya sampai skripsiku itu berkaitan dengan pragmatik, mengambil teori pragmatik gitu. Waktu itu juga alhamdulillah ada kesempatan untuk bisa terbit artikel dengan akreditasi Sinta 4 sama Sinta 3. Benar-benar berterima kasih sama diriku sendiri dan Bapak Ibu dosen yang telah membantu, sehingga mahasiswa yang kemarin sore ini bisa merasakan rasanya terbit jurnal gitu. Terbit artikel jurnal itu seperti apa sih kayak gitu. Kemudian dulu pernah juga ikut lomba, jadi berbekal dari materi-materi yang banyak tadi di kelas itu alhamdulillah bisa diimplementasikan ke lomba, ke karya-karya lomba. Waktu itu aku membuat poster pembelajaran. Nah dari poster pembelajaran itu bisa ikut serta presentasi waktu itu di Lombok NTB. Nah dari situ tuh aku ngerasa kayak mulai terbuka nih tentang dunia luar. Oh ternyata teman-teman dari berbagai daerah itu seperti ini loh, dari teman-teman FKIP dari misalnya dari NTB, kemudian ada yang dari Bandung, ada yang dari Depok. Nah itu tuh malah jadi kebuka ini teman-teman, jadi punya kenalan-kenalan dari universitas lain gitu. Dan itu sangat-sangat seru teman-teman. Jadi terima kasih untuk Bapak Ibu dosen dari UNS yang dulu mengajari saya mengenai bahasa Indonesia dan akhirnya mengantarkan saya bisa mengikuti beberapa lomba dan salah satunya bisa ke Lombok gitu. Lanjut ya teman-teman, lanjut. Kita bicara sekarang kecakupan mata kuliah di Prodi Linguistik Universitas Gadjah Mada. Nah sama seperti namanya itu linguistik, tadi kan sudah dibahas bahwa linguistik itu berasal dari bahasa Latin lingua yang berarti bahasa, berarti studi mengenai bahasa. Nah dikarenakan ada istilah linguistik umum nih, berarti kajiannya nggak hanya satu bahasa, tapi ada bahasa-bahasa atau dikenal dengan istilah langgas gitu. Kalau di UGM, tadi kalau di UNS, karena pendidikan bahasa dan sastra itu pasti membahas mengenai ranah pendidikan dan juga sastra,
di UGM linguistik itu tidak membahas mengenai pendidikan dan sastra, sebenarnya seperti itu. Tapi kebetulan di sini ada salah satu mata kuliah pilihan, ada pengajaran bahasa. Jadi itu belajar mengenai pendidikan. Jadi boleh diambil, boleh enggak. Jadi setidaknya adalah satu nyerempet ngelanjutin ini S1-nya gitu. Apa yang dipelajari di S1 gitu. Kalau di sini itu ada mata kuliah, ada 4 mata kuliah. Di sini ada mata kuliah umum atau mata kuliah wajib. Dan ada mata kuliah umum atau mata kuliah wajib, mata kuliah konsentrasi, kewilayahan, dan pilihan. Ada 4. Mata kuliah umum yakni mata kuliah yang wajib diambil oleh semua mahasiswa. Nah, mata kuliah ini diambil biasanya ada yang mayoritas di semester 1, tapi adalah yang diambil di semester 2 kalau enggak 3. Itu ada filsafat bahasa, itu tidak diambil di semester 1 gitu. Terkait mata kuliah umum itu ada linguistik umum. Kita membahas mengenai linguistik umum. Maaf ya teman-teman kalau belibet, ini video pertama saya, jangan dihujat ya. Terus ada lagi semantik dan pragmatik, ada analisis wacana, ada teori kebudayaan, dan filsafat keilmuan. Dulu bahas linguistik umum itu linguistik umum itu diampu oleh Pak Yohanes Trimastoyo. Jadi pembahasannya, karena Pak Tri ini seingat saya ini lebih cenderung ke badan bahasa, jadi buku-buku yang digunakan itu juga buku-buku yang digunakan di badan bahasa. Contohnya bukunya Prof. Harimurti Krida Laksana, kemudian Prof. Verhar, Prof. Marsono, dan seterusnya. Di linguistik umum kita belajar mengenai apa sih linguistik itu, apa sih bahasa itu, apa sih bidangnya fonetik, fonemik, kemudian apa sih kita belajar nggak hanya bahasa buku-buku dari bahasa Indonesia ya teman-teman. Kalau linguistik umum berarti ada bahasa-bahasa. Jadi Pak Tri itu juga membahas bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, Arab, dan seterusnya. Tapi ya tetap pasti diskusi dengan teman-teman yang berasal dari bahasa-bahasa itu. Jadi di kelas itu lebih ke diskusi, ternyata kalau di bahasa Indonesia itu tidak mengenal kala, di bahasa Inggris mengenal kala. Ternyata kalau di bahasa Arab itu mengenal gender, jadi kosakatanya mengenal gender, tapi di bahasa Indonesia nggak mengenal gender. Nah, kayak gitu. Jadi ada banyak hal yang bisa kita diskusikan di linguistik umum. Ada semantik dan pragmatik. Waktu itu diampu oleh Prof. Suhandono. Beliau seingat saya itu kepakarannya lebih ke semantik pragmatik juga bisa, tapi lebih cenderung ke antropologi ya sebenarnya gitu. Ada analisis wacana. Seingat saya analisis wacana dulu diampu oleh Bu Mona. Teori kebudayaan Prof. Hendro dari bahasa Jawa, dan ada filsafat keilmuan itu diampu oleh Prof. Putu. Nah, sama waktu itu Prof. Sajarwa, kelasku dapat Prof. Putu sama Prof. Sajarwa. Lanjut. Ada kuliah selanjutnya, itu kuliah konsentrasi. Jadi kita mau fokus kemana nih pembelajaran kita, proses belajar kita nih, mau ya ampun belibet teman-teman, mau fokus kemana. Misalnya di sini ada 3 konsentrasi, di UGM ada 3 konsentrasi, ya ini konsentrasi sosial, deskriptif, dan penerjemahan. Nah, dalam konteks ini aku itu dulu mengambil konsentrasi sosial, tapi setelah masuk ke kelas itu ada satu mata kuliah kan dulu. Jadi ketika ngambil konsentrasi sosial di semester 1 itu sudah ada mata kuliah wajib pilihan yang harus diambil, dan aku ngerasa itu waktu itu sosiolinguistik, dan aku ngerasa kayak wah, kok dasar-dasar linguistik mikroku itu gak kuat ya gitu. Kayak misalnya pas ngobrol sama Pak Tri nih, aku nggak tahu nih valensi itu apa, aku nggak tahu nih beliau membicarakan mengenai aktor, mengenai fungsi kalimat, peran, kategori, itu tuh masih ngeblank, masih apa sih ini
ini apa ini gitu. Valensi, apa itu valensi? Apa lagi ya, peran, itu tuh nggak mudeng. Terus konstituen, nah apalagi coba, itu tuh aku bener-bener nggak mudeng. Akhirnya aku ngerasa kayak nggak bisa nih, kayaknya aku harus belajar dulu mengenai linguistik yang mikro dulu. Akhirnya karena sudah menimang-nimang, akhirnya aku memilih pindah ke jurusan konsentrasi linguistik deskriptif. Nah, di linguistik deskriptif itu cenderung melihat bahasa sebagai struktur, sesuatu yang berstruktur dan bersistem. Jadi lebih ke linguistik mikronya. Jadi mulai membahas mengenai fonologi dulu, morfologi dulu. Jadi waktu itu aku ngambil itu karena ingin memperkuat dasar-dasar linguistikku dulu gitu. Akhirnya pindahlah ke linguistik deskriptif. Nah, karena konteksnya ini adalah di pengalamanku aku ngambil linguistik deskriptif, kurang lebih ada 4 mata kuliah yang harus diambil. Itu ada deskripsi bahasa pertama, ada tipologi bahasa, ada dialektologi, ada linguistik historis komparatif. Nah, deskripsi bahasa itu membahas bahasa secara keseluruhan lah, bahasa secara keseluruhan, misalnya strukturnya seperti apa, sistemnya seperti apa. Nah, tipologi itu membahas mengenai susunan komponen, ya struktur lah. Misalnya di Indonesia itu SVO. Di Indonesia itu ada subjek, predikat, objek. Ada ya subjek, predikat, objek. Sedangkan di bahasa Inggris itu kita mengenal ada istilah SVO, tapi sebelum V ada istilah finite. Finite itu kayak to be gitu. Misalnya she is beautiful, she is studying right now. Nah, is di situ tuh menjadi finite gitu. Kalau di bahasa Indonesia kan dia belajar gitu, walaupun dalam tanda kurung dia sekarang belajar gitu. Finite itu sesuatu yang opsional, tapi kalau bahasa Inggris biasanya untuk menunjukkan tenses now itu wajib ada, atau she will, she will, seperti itu belajar di tipologi. Ada dialektologi dan linguistik histori komparatif kan teman-teman. Apa sih bedanya dialektologi sama linguistik historis komparatif? Keduanya itu melihat variasi bahasa sebenarnya. Kalau di dialektologi membahas mengenai perbedaan variasi bahasa, perbedaan bahasa berdasarkan, yang di sini dalam konteks ini geografi, tapi sebenarnya bisa juga berdasarkan stratifikasi sosial. Kalau di linguistik historis komparatif itu berbicara mempelajari perbedaan dalam bahasa. Satu bahasa aja ya teman-teman. Contohnya kalau di linguistik historis komparatif itu mempelajari persamaan bahasa-bahasa dalam satu rumpun gitu. Misalnya bahasa Indonesia, kemudian bahasa Jawa, apakah dikategorikan sebagai satu rumpun? Nah, itu kita analisis dengan cara melihat 200 kata Swades dan dilihat persamaannya gitu. Nah, kalau ingin tahu lebih lanjut mengenai analisis LHK atau linguistik historis komparatif masih UGM. Oke. Nah, dulu waktu itu mau cerita sedikit ya teman-teman. Kan kalau aku ngambil deskriptif itu aku harus ngambil dialektologi. Dialektologi itu ada kuliah lapangan. Nah, kuliah lapangannya misalnya kita mau menganalisis di daerah ABC itu apakah ditemukan dialek di sana gitu. Dialek misalnya dialek bahasa Jawa Timur, Jawa Tengah atau seperti itu. Nah, itu ada kuliah lapangannya. Jadi kita harus pertama menguasai materi dulu. Setelah itu kita ngurus
persuratan, hal-hal yang dibutuhkan untuk terjun ke lapangan. Dan menurutku itu benar-benar memberikan pengalaman yang tidak terlupakan. Bagaimanakah caranya bagaimanakah caranya berhubungan dengan instansi, misalnya seperti itu. Bagaimanakah caranya kita berkomunikasi dengan pihak luar ketika mau melakukan penelitian. Itu menurutku itu suatu pengalaman yang tidak terlupakan. Dan hampir berbarengan dengan itu, karena persiapan berbarengan tapi berbeda hari pelaksanaan, itu aku juga mengambil peminatan antropologi. Nah, sebenarnya antropologi ini diambil oleh teman-teman yang mengambil konsentrasi sosial. Akan tapi karena waktu itu ada kuliah lapangannya, jadi kok pengen gitu ya, akhirnya aku ngambil itu. Dan gongnya, wah, mantap. Jadi waktu itu udah mempersiap dari pendidikan ke linguistik itu belajar dari nol menurutku ya, belajar dari nol dan susah banget. Terus tugas juga banyak, harus nyiapin 2 kuliah lapangan. Itu aku sampai ada cerita waktu mempersiapkan kuliah lapangan antro itu. Jadi beberapa hari udah ngerjain tugas, udah hampir seminggu itu udah mengerjain tugas, hampir nggak ada istirahatnya. Jadi istirahatnya berapa jam buat tidur gitu, buat makan tidur. Habis itu ada hari, jadi dari pagi nih, dari bener-bener pagi subuh itu aku ngerjain buat presentasi seminar proposal. Nah, sampai malam karena itu kelas pengganti, jadi bahwa presentasinya dilaksanakan malam. Jam 9 lebih baru selesai. Habis itu ngurus persuratan untuk kuliah lapangan. Jam 1 lebih itu tuh aku mulai keluar dari kos malam ya, itu buat nyari print, buat ngeprint surat. Jadi benar-benar kayak, ya Allah, benar gedebuk banget dari prodi pendidikan, dari fakultas pendidikan ke FIB. Itu benar-benar gedebuk rasanya, kayak ya Allah, benar-benar ya Allah sekali. Beruntungnya waktu itu udah hampir nangis, udah hampir menyerah. Akhirnya nemu pimpinan di deket UNY, dan itu rasanya kayak pengen sujud syukur. Nah, itu pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan ketika menghadapi kuliah lapangan di UGM gitu. Dan itu bisa diceritakan sampai nanti entah ke temen, ke cucu, kayak wah, ternyata kuliah di UGM segininya ya gitu. Pertanyaannya, apakah tidak ada teman yang bantu? Ada. Mereka sudah punya job desk masing-masing, dan mungkin karena aku kurang mampu untuk membagi waktu, dan waktu itu aku juga sakit, akhirnya keteteran sekali gitu. Ada sakit waktu itu seminggu kayaknya, jadi benar-benar keteteran. Lanjut. Jadi cerita ya. Di tengah tadi sampai mana ya? Nah, masuk ke mata kuliah yang selanjutnya, mata kuliah kewilayahan. Jadi mata kuliah kewilayahan itu disesuaikan dengan jurusan yang kita ambil ketika S1. Contohnya nih, aku ngambil bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Indonesia. Di S2 ini aku ngambil mata kuliah kewilayahan, itu bahasa Indonesia. Ada bahasa apa aja di UGM? Setahuku ya, itu ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Perancis, bahasa Korea, sama bahasa Austronesia. Nanti kalau misalnya ada yang terlewat ya, ceklah di ini websitenya Linguistik UGM gitu. Waktu itu aku ngambil bahasa Indonesia, diampu lagi oleh Pak Tri, dan pembelajaran di kelas bahasa Indonesia itu lebih mengacu pada buku-buku dari Prof. Ferhat, dari Pak Harimurti, dari Prof. Harimurti, dari Prof. Marsono. Dulu waktu itu kita juga aku waktu itu membahas juga mengenai perbedaan antara buku-buku tersebut. Contohnya di tataran fonologi, ternyata antara Prof. Ferhat, Prof. Pak Abdul Khair, Prof. Harimurti, Prof. Marsono itu mengklasifikasikan fonem
itu berbeda-beda gitu. Ada yang satu frikatif, ternyata ini bukan frikatif di tabel yang lain gitu. Misalnya ini termasuk kehambat letup, ternyata di tabel yang lain bukan hambat letup kayak gitu. Jadi benar-benar dulu itu mulai dari situ aku belajar bahwa ada banyak teori mengenai bahasa dan tidak bisa satu teori itu dijadikan sebagai pedoman gitu. Nggak bisa nih kita asal ngejudge teori si A ternyata salah, kamu si B salah, jadi nggak saklek lagi ya gitu. Dulu aku juga belajar dari Prof Suhandano kalau dalam penelitian bahasa metode itu penting, teori itu penting, tapi tidak lantas diaplikasikan secara saklek pada penelitian, pada pemahaman kita. Yang penting kita bisa menjelaskan mengenai fenomena kebahasaan, dan itu lebih dari cukup gitu, tidak harus menerapkan teori secara saklek. Contohnya kayak gini, misalnya berbicara mengenai tidak tutur ilokusi. Kalau bisa berbicara mengenai tutur ilokusi menurut Searle ada 5 kan. Nah ternyata ketika kita nanti di lapangan dan menemukan ada tindak tutur yang tidak sesuai dengan Searle, itu tuh enggak apa-apa, kita ngomong aja, kita sampaikan saja dengan alasan-alasan tertentu. Contoh lain, prinsip kesopanan. Contohnya kayak kalau di Indonesia ngomong blak-blakan, ngomong secara direktif, secara apa ya, nggak ada pakewuh-pakewuhnya gitu loh. Kalau misalnya di Indonesia kan kita masih ada sungkan-sungkannya. Kalau di Inggris hal-hal yang kita anggap itu harusnya nggak diucapkan, di Amerika misalnya itu diucapkan di sana pun biasa aja. Jadi prinsip kesopanan ini harus memperhatikan konteks juga. Kita harus memperhatikan gimana sih ini diucapkan, dengan bahasa apa sih ini diucapkan, kayak gitu. Jadi mungkin di sini kita melanggar prinsip kesopanan, tapi ketika diucapkan di Amerika misalnya itu tuh nggak melanggar sama sekali. Jadi menurutku iya juga ya, berarti memang harus fleksibel gitu loh. Kita nggak bisa menerapkan suatu teori secara saklek gitu. Jadi dari pembelajaran kayak gitu, yang menurutku ya yang paling bermakna itu ada perubahan sudut pandang, cara berpikir, ada perubahan mindset ketika ketika kita belajar, ketika melakukan penelitian, itu ada perubahan mindset yang menurutku sangat besar ya teman-teman. Nah terakhir ada mata kuliah peminatan. Jadi di linguistik itu ada mata kuliah peminatan. Ada banyak ya sebenarnya, ada linguistik kognitif, ada pengajaran bahasa, linguistik forensik, BIPA, dan politik bahasa. Dari sekian peminatan yang menurutku berkesan yang pernah aku ambil itu ada politik bahasa. Jadi waktu itu politik bahasa itu diampu oleh Bu Mary dari prodi Prancis. Nah, sebagai mahasiswi bahasa Indonesia dan diajar oleh dosen dari Prancis, dari prodi Prancis, menurutku itu membuka banyak sekali perspektif yang ternyata beda loh di Indonesia, di bahasa Indonesia dan Prancis itu kasus yang dihadapi itu tuh juga beda gitu. Nah, kalau berbicara mengenai politik bahasa, maka bicara mengenai penentuan pilihan-pilihan penting terkait hubungan antara bahasa dan masyarakat dan semua karakter penerapannya, perencanaan bahasa. Jadi ada secara garis besar ini tuh membicarakan mengenai kebijakan pemerintah yang diimplementasikan di negara atau di masyarakat terkait bahasa gitu loh. Nah, waktu itu ketika politik bahasa yang dibahas itu mulai dari politik bahasa secara internasional, di internasional. Waktu itu kalau nggak salah dikasih contoh di Belgia, kalau nggak salah ya di Belgia atau di mana gitu. Kemudian baru masuk ke Indonesia, masuk lagi ke politik bahasa yang ada di karena kita di Jogja, karena UGM di Jogja itu bahas mengenai politik bahasa yang diterapkan di Yogyakarta gitu. Nah, di waktu itu
aku memilih untuk presentasi karena tugas akhirnya adalah presentasi, dan juga membuat paper. Aku tuh memilih waktu itu membahas mengenai politik bahasa di Somalia. Jadi yang dibahas apa saja? Ada 3. Ada politik identitas berkaitan dengan undang-undang penetapan bahasa sebagai bahasa nasional dan seterusnya. Kemudian ada politik identitas, politik korpus berkaitan dengan pendokumentasian bahasa. Dan yang terakhir itu ada politik difusi. Jadi ada politik mengenai cara menyebarkan cara menyebarkan bahasa ke negara lain gitu. Contohnya bahasa Indonesia punya BIPA gitu, bahasa Indonesia bagi penutur asing. Nah, waktu itu aku membahas mengenai Somalia, ada pertanyaan muncul seperti ini. Apakah dengan kondisi Somalia yang berkonflik secara internal antara kubu-kubu yang ada di Somalia, itu apakah ada usaha-usaha preservasi kayak gitu kan, dan apakah ada dialek-dialek yang ditemukan dalam bahasa Somalia. Jadi waktu itu ada pertanyaan seperti itu. Nah, aku tuh sempat menjawab bahwa di Somalia itu ada upaya-upaya untuk melakukan preservasi. Salah satunya penetapan bahasa Somalia sebagai bahasa negara kayak gitu, bahasa yang digunakan secara formal, secara keseluruhan di negara tersebut, secara undang-undang ya. Waktu itu ada undang-undangnya yang aku temukan. Akan tetapi mengingat bahwa gini, negara itu sedang berkonflik dan salah satu tujuan yang paling utama adalah bertahan hidup, maka jangankan untuk mengurusi bahasa, yang paling mereka tekankan adalah cara untuk bertahan hidup gitu. Nah, terkait dengan dialek, contoh sederhana misalnya kita belajar di UGM, salah satu cara untuk pemetaan dialek itu kan kita menggunakan 200 kata Swades, kemudian dianalisis di beberapa titik, dianalisis perbedaan antara bahasa-bahasa tersebut. Misalnya perbedaan dari tataran fonetik, fonemik, morfem, dan seterusnya. Nah, sayangnya belum ada peneliti yang berani untuk melakukan penelitian itu karena memang negaranya sangat berbahaya. Nah, tapi karena ada kelompok-kelompok tertentu di sana yang pastinya berbeda wilayah, dimungkinkan untuk terciptanya perbedaan fonem yang ketika perbedaan baik segi fonem, fonetik maupun morfem, sehingga ada kemungkinan itu tercatat sebagai perbedaan dialek, itu dicatat sebagai dialek gitu kan, perbedaan dialek. Contohnya seperti itu. Dan menurutku waktu itu Bu Mary itu menjelaskan dengan sangat enak banget itu, kayak diikuti dengan jadi penjelasannya itu dimulai dari ranah internasional, kemudian nasional, regional, terus diikuti dengan konteks terperinci, contoh-contoh. Jadi kita tuh memahami ini juga enak. Ternyata di Jogja itu bahasa Jawa itu sangat-sangat sangat-sangat dilestarikan kayak gitu. Dilihat dari muatan-muatan lokal yang masih ada di sekolah, contohnya kayak gitu. Terus jadi sebenarnya tadi sudah dibahas semua ya mengenai mata kuliah yang ada di UNS dan maupun di UGM gitu. Mau testimoni dikit dong gitu. Sebagai anak PBSI, anak dari Fakultas Pendidikan masuk ke Fakultas Ilmu Budaya UGM, itu menurutku kalau bagi aku pribadi sangat-sangat bisa dikatakan berat lah. Kenapa kok berat? Mengapa kok berat? Karena aku harus belajar mulai dari awal. Itu bukan karena di PBSI itu buruk, bukan. Karena
ini tatarannya S1 dan S2. Secara otomatis di S2 itu lebih mendalam, lebih mendetail, dan karena dosen-dosen itu berasal dari prodi yang berbeda-beda, maka cara mengajar, budaya yang dibawa itu juga berbeda. Jadi aku juga belajar kayak gitu. Oh, ternyata mungkin dosen-dosen yang dari Korea itu memiliki, kalau ngajar itu terstruktur, sistematiknya seperti ini. Berbeda lagi dengan dosen-dosen yang berasal, bapak ibu dosen yang berasal dari prodi Korea. Jadi memang harus belajar bukan hanya tentang materi saja, tetapi bagaimana mereka mengajar, bagaimanakah sistem pengajaran yang mereka tetapkan, seperti itu. Nah, kalau di PBSI itu pembelajarannya lebih luas tapi tidak bisa mendalam. Kalau di prodi linguistik itu pembelajarannya tidak bisa dikatakan sangat luas karena tidak mencakup sastra dan pendidikan, tetapi bisa dikatakan sangat-sangat terperinci, begitu ya, sangat-sangat terperinci. Bahkan untuk membahas satu topik saja itu bisa banyak sekali buku yang kita pelajari gitu. Dan berbicara misalnya fonem saja, ternyata antara satu buku dan yang lain klasifikasi fonemnya berbeda. Nah, kayak gitu. Jadi benar-benar memang belajar. Nah, itu tadi gambaran mengenai mata kuliah yang diambil di prodi PBSI. Dalam konteks ini waktu itu aku S1 di UNS, dan mata kuliah yang aku ambil di prodi linguistik Universitas Gadjah Mada. Nah, itu semoga bisa memberikan gambaran ke teman-teman yang mau mengambil kuliah, entah itu di prodi PBSI maupun di linguistik. Nah, sekian saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Aku Nuri. Bye bye.